Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, ma'asyirat tullab wa talibat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak mencurahkan untuk kita semuanya karunia-Nya dan juga nikmat-Nya. Nikmat sebagai seorang penuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah anugerahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita senantiasa tunduk, taat, patuh, dan hanya menghambakan diri semata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hakikat ilmu dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita melanjutkan kajian kita dari kitab Tadriz Syarah Tafsir Kalimat Tauhid lil-Allamah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu wa ra'ah wa matta'ahu bis-sihhah wal afiyah. Kita sampai pada penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin dari apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, bayyana al-musannifu waffaqahu Allahu fi hadhihi al-jumlati. Al-musannif, yaitu Syekh Shalih yang semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menjelaskan dalam penjelasannya ini ma yusaddiqu ma taqaddama, apa-apa yang membenarkan dari penjelasan yang lalu, min azimi jahlin nasi bihadhil kalimah, betapa besarnya kejahilan manusia dengan kalimat ini, di mana banyak dari manusia, fa inna aktsaran nasi yajhaluna haqiqata hadhihi syahadah, sesungguhnya banyak dari manusia jahil, mereka tidak memahami, mereka tidak memiliki ilmu tentang hakikat persaksian ini, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, wa yahsabunaha mujarrada lafdhin yuqalu bil lisani wa yakfi, dan mereka menganggap, mereka mengira bahwasanya kalimat la ilaha illallah hanya sebatas lafaz yang diucapkan saja dengan lisan dan cukup sampai di situ. Wa yujad hadza
fi katsirin minal ulama. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin menambahkan, menjelaskan, dan didapati pula banyak hal ini pada mayoritas atau pada banyak dari kalangan para ulama. La yafhamuna kalimat at-tauhidi fahman sahihan, yang mereka tidak memahami kalimat tauhid dengan pemahaman yang sahih. Di sini beliau menjelaskan dan memberikan contoh, dan yang disebutkan dan dijadikan sebagai contoh adalah para ulama. Mereka saja masih sangat mungkin untuk salah faham dalam memahami kalimat la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar. Bagaimana dengan selain mereka? Fahmu ulama fil fiqhi awin nahwi, tentang pemahaman para ulama dari kalangan para ahli fikih dan ahli nahwu, awil usul, atau juga dari kalangan ulama ahli usul fiqh. Wa yaqa'u minhum syirkil azim, yang dimana mereka masih terjatuh dalam perbuatan kesyirikan yang sangat besar. Kama kana ba'dul mubarrizina mimman halaka fi awwal hadzal qarn. Kemudian beliau memberikan contoh sebagaimana pada sebagian para tokoh, para ulama yang mereka nampak di zaman itu, yang telah wafat di awal abad ini. Kita hidup di abad Hijriah, abad 15, 14, 46 sekarang. Di awal abad ini, kata beliau, ra'san fi ilmi usulil fiqh. Beliau tidak menyebut nama, tapi beliau menyebut orang ini, ulama ini adalah tokoh dari kalangan ulama usul fiqh. Walakinnahu kana sadinan ala qabri Zainab, akan tapi dia masih sering mengunjungi, menziarahi kubur Zainab. Ini seorang ulama usul fiqh, tokohnya ulama usul fiqh yang ada di awal abad ini, kata beliau. Tapi beliau masih sering apa? Datang ke kubur Zainab. Ngapain? Kira-kira ngapain? Fanzur ila hadzal rajul, maka perhatikanlah, lihatlah orang ini. Ma'azimi ilmihi wa tawassu'ihi fi fannil usul, dengan keagungannya, kedalamannya, keluasan ilmunya di dalam bidang ilmu usul fiqh. Illa annahu kana jahilan bit tauhid, namun dengan hal itu dia termasuk di antara orang-orang yang jahil dengan tauhid. Wala sabiyun minal muwahhidina khairun minhu, maka sungguh, kata beliau, anak kecil yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada dia ini. Lima'rifatihi tauhidallahi Subhanahu wa ta'ala, disebabkan anak-anak kecil ini lebih mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan perkara yang aneh, khususnya lebih-lebih lagi di zaman kita, yang mereka Allah berikan kecerdasan akalnya dalam seluruh bidang, dalam disiplin ilmu, namun mereka jahil tentang tauhid.
Dan beliau menjelaskan wa innama awqa'a haula'i fi hadzal fikhaf, awqa'a haula fi hadzihil fikhaf. Apa sebab mereka terjatuh dalam perangkap ini? Sesungguhnya mereka terjatuh dalam perangkap ini disebabkan adamu inayatihim bi ta'allumit tauhidi. Mereka meremehkan, mengabaikan perhatian mereka dari mempelajari ilmu tauhid. Dan ini adalah efek sampingnya. Siapa yang dia tidak memberikan perhatiannya dengan perhatian yang besar di dalam masalah tauhid, di dalam mempelajari tauhidullah, maka dia akan pasti terjatuh di dalamnya. Wa tarkuhum al-iltifatu ilaihi, dan mereka meninggalkan untuk memberikan perhatian kepada ilmu tauhid ini. Tafahuman lima jaa minal ay wal ahadithi wa ma sannafahu a'immatul huda, dari apa yang mereka pahami, padahal tauhid, materi tauhid, pelajaran tauhid semuanya dibangun di atas ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sannafahu a'immatul huda rahimahumullahu taala fi bayani tauhidil ibadah, dan apa yang telah ditulis oleh para ulama yang mereka mendapatkan petunjuk rahimahumullah dalam menjelaskan tauhidul ibadah, maka tidaklah mereka memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang tauhid. Walahum istafadu mimma sannafahu al-a'immatu al-muwaffiquna fi hadzal bab, al-muwaffaquna fi hadzal bab, dan tidak pula mereka mengambil faedah dari apa yang telah ditulis dan dijelaskan oleh para ulama yang mereka mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Jadi di antara sebab yang paling besar yang menjadikan sebagian para ulama kita mereka jahil dalam masalah tauhid, sehingga mereka terjatuh dalam perangkap ini, perangkap kesyirikan ini. Sedang mereka diberikan kedalaman ilmu dalam bidang yang lainnya, disebabkan karena mereka tidak memiliki perhatian terhadap hadis-hadis dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid. Dan juga mereka tidak memberikan atau mereka meninggalkan untuk memberikan perhatian terhadapnya. Dan mereka juga tidak mau mengambil faedah dari para ulama ahli tauhid yang mereka banyak menjelaskan dalam kitab-kitab mereka tentang tauhid. Ibtida'an minal musannafatil ula fi tauhidil ibadati, diawali dari tulisan-tulisan yang pertama kali ditulis dalam masalah tauhidul uluhiyah, ay tauhidul ibadah, allati sannafaha, yang telah ditulis amsal al-allamah Ibn Rajab sahibu kitab at-tauhid al-musamma kalimatul ikhlasi aidan, seperti tulisan tentang masalah tauhidul ibadah yang ditulis oleh al-imam al-allamah Ibn Rajab sahib kitab at-tauhid yang diberi nama dengan kalimatul ikhlas juga. Wal-allamatul Makrizi al-Misri sahibu tajridit tauhidil mufid, dan juga yang ditulis oleh Al-Allama Al-Makrizi Al-Misri
yaitu kitab Tajridut Tauhidil Mufid wa intihaan bima sannafahu du'atut tauhid min a'immatid da'watin najdiyah alladzina qamu bi bayanit tauhid bayanan aziman. Dan ditutup dengan tulisan-tulisan yang ditulis oleh para dai tauhid dari para ulama dakwah yang ada di negeri Najd, yang mereka telah menjelaskan tentang masalah tauhid ini dengan penjelasan yang sangat agung sekali. Hatta syahida lahum bidzalika man laysa min ahli biladihim, sampai telah disaksikan keagungan penjelasan mereka tentang masalah tauhid ini dari orang-orang selain mereka yang selain dari negeri mereka. Kama dzakara maqamuhum fi dzalika ba'dus sadat min ahli Hadramaut, sebagaimana yang telah disebutkan kedudukan mereka dalam hal itu oleh para tokoh dari penduduk Hadramaut, penduduk Yaman, maksudnya dari kalangan para ahlu ilmi yang ada di negeri Yaman. Mereka telah memuji para ulama Najd yang mereka mencurahkan usaha, tenaga, waktu untuk menjelaskan manusia tentang tauhid dalam kitab-kitab mereka. Kama naqalahul allamah Abu Bakar Al-Khuwaikir min ulama'i Makkah, sebagaimana yang telah dinukil oleh Al-Allamah Abu Bakar Al-Khuwaikir. Beliau termasuk kalangan dari ulama penduduk Makkah. Fi faslil maqal, dalam kitabnya Faslul Maqal, fa innahu lam yakum bi bayani haqa'iqit tauhidi wa kashfi dalailihi wa nasbi barahinihi fil mutaakhirina kama qama a'immatud da'watin najdiyah. Beliau mengatakan fa innahu lam yakum, sesungguhnya belum ada yang menegakkan untuk menjelaskan hakikat tauhid, karena hakikat tauhid adalah tauhidul ibadah, bukan semata tauhidul ar-rububiyah. Wa kashfi dalailiha, dalam menjelaskan dalil-dalilnya dan juga dalam membuktikan penjelasannya dari kalangan ulama yang mutaakhirin, sebagaimana yang telah ditegakkan oleh para ulama dakwah yang ada di negeri Najd. Wa bidzalika zaharat barakatu da'watihim, dan dengan itulah nampak keberkahan dakwah mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya setiap dakwah yang tidak memberikan perhatiannya dengan dakwah tauhid, maka tidak ada keberkahan padanya. Tidak ada keberkahan di dalam dakwah tersebut. Dakwah yang di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan adalah dakwah yang di dalamnya ditegakkan dakwah tauhid. Wa qatafan nasu thimaraha fi husni dinihim wa salamati diyanatihim minat tawajjuhi wat ta'alluqi bi ghairillahi azza wa jalla. Dan manusia pun banyak mengambil, memetik hasilnya, memetik buahnya dengan baiknya agama mereka dan selamatnya agama mereka dalam tata cara peribadatan mereka, keberagamaan mereka, minat tawajjuhi wat ta'alluqi, yang mereka hanya menghadapkan wajah mereka dan bergantung mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tinggalkan dari menggantungkan diri dan mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubbama awqa'a haula'i fi hadzal fikhakh, dan kemungkinan juga di antara sebab yang menjadikan mereka terjatuh dalam perangkap ini, yang menyebabkan mereka masuk dalam perangkap ini, iktifa'uhum
bi ta'allumit tauhidi min kutubil aqaidil asy'ariyati. Kata beliau, mungkin juga di antara sebab para ulama yang mereka barizin, unggul dalam disiplin ilmu tertentu selain bidang tauhid ini, namun mereka terjatuh dalam kesyirikan disebabkan mereka mencukupkan di dalam mempelajari ilmu tauhid dari kitab-kitab akidah dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dari kitab-kitab akidah yang ditulis oleh tokoh-tokoh Asy'ariyah. Wa ma sannafahu ulama'il kalam, dan apa yang telah ditulis oleh para ulama ahlul kalam. I'tanu bitakriri tauhidir rububiyah, yang dimana ulama Asy'ariyah dalam kitab-kitab tauhid mereka, ulama ahlul kalam, tokoh-tokoh ahlul kalam yang mereka membahas masalah tauhid, mereka hanya memberikan perhatian mereka dalam menjelaskan tauhid hanya sebatas sampai pada tauhidur rububiyah saja. Walam yaltafitu ila tahqiqi tauhidil uluhiyah, dan mereka tidak pernah memberikan perhatian mereka dalam mewujudkan, dalam menegakkan tauhid al-uluhiyah. Kama jaa fi tarjamatir Razi wa sabaqa dzikru qissatihi, sebagaimana yang telah datang dalam biografi al-Imam Ar-Razi, annahu kana ya'rifu ala wujudillahi azza wa jal alfa dalil, di mana al-Imam Ar-Razi, beliau kalau ditanya tentang masalah dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah, beliau bisa sebutkan, bahkan bisa sampai sebutkan 1000 dalil pun sanggup. Bahkan sampai menunjukkan dalil tentang adanya Allah sampai 1000 dalil mereka sanggup, beliau sanggup. Falahu yadun tula wa qadamun sabiqatun fi ma'rifati tauhidir rububiyah, maka beliau punya usaha yang sangat besar, juhud yang sangat besar di dalam mengetahui dan memahami tauhid ar-rububiyah. Namun dengan itu mereka jahil dalam masalah tauhid al-ibadah, tauhidul uluhiyah. Ahibati azani Allah wa iyyakum, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan tauhid tauhid, pembahasan tauhid yang paling harus diberikan penekanan sesudah kita mengetahui dan mengenal rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah kita berikan perhatian kita terhadap tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Maka kita tahu, dan antum yang hafal, ketika makna dijelaskan tentang makna kalimat syahadat la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka yang antum hafal apa? La ma'buda bihaqqin. Di situ pakai kata apa? Lafaz bihaqqin, bukan la ma'buda haqqun. Karena kalau la ma'buda haqqun ini hampir semuanya faham, tapi hari ini banyak juga yang tidak paham. Kenapa diberikan penegasan pakai lafaz bihaqqinnya? Karena dengan lafaz bihaqqin nampak di situ tauhid apa? Rububiyah apa uluhiyah? Uluhiyah, ibadah. Karena yang dimaksud dengan la ma'buda bihaqqin illallah di sini mengharuskan kita memberikan dan menjadikan ibadah kita, ketaatan kita, pengagungan kita, ketundukan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Namun ini adalah kelaziman dari kalimat ini, keharusan. Dan keharusan ini atau konsekuensi ini
mengharuskan untuk dibangun di atasnya apa? Di atas tauhid rububiyah. Karena siapa yang dia memberikan penghambaannya, ibadahnya kepada Allah, namun dia tidak mengakui, dia belum menyempurnakan pemahamannya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadikan ibadahnya itu berkurang juga nilainya. Wa ta'dumul musibatu, dan semakin besar musibah idza qama da'iyatun ila tauhidi, apabila tegak seorang dai yang menjelaskan tentang tauhid, fatatawalat alsinatul afakina bi annahu yukaffirun nasa, dan panjang lisan manusia yang menyudutkan seorang dai atau para dai yang mendakwahkan tauhidullah dengan menuduhnya bi annahu yukaffirun nas. Jadi dai-dai yang mendakwahkan tauhid ini dikatakan dan dituduh apa? Bahwasanya ini dai mengkafirkan manusia. Sukanya apa? Mengkafirkan manusia. Kama qala ba'dun nasi qadiman wa hadithan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh sebagian manusia, banyak dari manusia dahulu dan sekarang, bi anna da'wat at-tauhidi fi hadhihi al-biladi tukaffirul muslimin, bahwasanya dakwah tauhid yang ada di negeri ini, yaitu di negeri Saudi, karena dakwah tauhid sampai detik ini yang nampak ya di negeri Saudi. Mereka katakan bahwasanya dakwah tauhid yang ada di negeri ini, yaitu di Saudi Arabia, tukaffirul muslimin, mereka hanya bisa dan suka mengkafirkan kaum muslimin. Walam yakun a'immatud da'wati yukaffiruna illa man kaffarallahu wa rasuluhu. Dan kita perlu memahami dan perlu mengetahui bahwasanya tidak ada satupun para ulama dakwah, para a'immah yang menegakkan dakwah tauhid ini yang mereka mengkafirkan manusia, kecuali orang-orang yang telah dikafirkan oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Karena mau tidak mau ketika menjelaskan tauhid, menjelaskan tentang syirik, maka nanti masuk. Ketika menjelaskan tauhid, di sana disebutkan orang-orang yang mentauhidkan Allah, siapa saja. Ketika menjelaskan tentang syirik, maka nanti juga akan disebutkan siapa? Orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja disebutkan. Nah, ketika menyebutkan golongan ini, maka mereka orang-orang yang tidak senang dengan dakwah tauhid, yang benci dengan dakwah tauhid, mereka mengatakan ini ulama yang suka mengkafirkan kaum muslimin, ini negeri yang suka kafir-kafirkan kaum muslimin. Dan ini pun yang kita dengar dan yang kita lihat dan saksikan, bahwasanya banyak manusia yang menuduh negeri Saudi dan para ulamanya mereka mengkafirkan kaum muslimin, padahal itu adalah kedustaan yang sangat besar. Falam yakunu masghufina bitakfir, mereka tidak pernah dikenal menyibukkan diri, tidak pernah ada minat dalam hati mereka keinginan untuk mengkafirkan manusia. Ma'ilina ilaihi, condong untuk mengkafirkan manusia, tidak ada. Qad ghalaba ala qulubihim, yang itu memenuhi hati mereka, tidak ada. Bahkan mereka sangat cinta dan bahkan sangat berkasih sayang kepada kaum muslimin, kepada manusia. Kama tafawwaha bidzalika ba'dus sufaha'i min ahli al-'asr, sebagaimana banyak diucapkan oleh orang-orang atau sebagian orang-orang yang jahil dari zaman ini. Walakinnahum kanu aula
walakinnahum kanu uli ghiratin ala tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang ada, mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat, orang-orang yang paling cinta untuk menegakkan dakwah tauhid ini, wa qiyamin fi nusratihi, dan mereka paling menegakkan untuk membela dakwah ini, wa badlin lin nafsi wan nafisi fi sabili izhari ma'alimihi wa nasri a'lamihi. Bahkan mereka pun tidak segan untuk mencurahkan tenaga, mencurahkan harta dalam menegakkan dan menampakkan tanda-tanda syiar-syiar dakwah tauhid. Dan mereka tidak pernah hitung-hitungan. Mereka ketika mencurahkan tenaga, mencurahkan harta, mereka tidak pernah apa? Kasih tahu. Di negeri ini saja berapa usaha, tenaga, biaya yang telah dicurahkan untuk dakwah tauhid supaya negeri ini mengenal dan memahami tauhid. Tidak terhitung. Kita beri contoh saja, misal Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah Libya, Jakarta. Wa nahnu min abnaiha, dan kita mungkin bagian dari mereka yang pernah belajar di sana. Dan kita saksikan sendiri di mana ketika kita belajar di sana, ketika kami belajar di Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah, tidak ada sepeser pun yang kita keluarkan, yang kita berikan untuk dikirim ke Saudi. Tidak ada. Yang ada, kita setiap bulan dikasih uang saku. Itu kalau dihitung mahasiswa per mahasiswa berapa biayanya sampai detik ini, dari mulai awal berdiri, hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya itu. Sudah berapa besar dikeluarkan biaya supaya kaum muslimin yang ada di negeri ini paham tentang tauhid, dan supaya negeri ini tetap terjaga di atas keamanannya, di atas ketentramannya. Karena keamanan sebuah negeri dan juga ketentramannya itu hanya bisa dijamin dengan dakwah ini. Apabila dakwah ini tegak, maka semakin aman dan tentram pula. Tapi ketika dakwah tauhid hilang dari negeri yang kita cintai ini, lihat bagaimana keamanan yang akan mulai Allah Subhanahu wa ta'ala cabut darinya. Maka semakin banyak kubur-kubur yang diagungkan, semakin banyak kesyirikan yang merajalela, maka semakin hilang rasa aman, rasa tentram. Musibah demi musibah, bala demi bala, kesempitan demi kesempitan yang kita rasakan di negeri yang kita cintai ini, bukan karena buruknya pemimpin, bukan karena kedzalimannya pemimpin, tapi karena mulai ditinggalkan dakwah tauhid. Maka antum ayyuhal ahibba azani Allah wa iyyakum, di pundak antum amanah untuk belajar dengan sungguh-sungguh, memahami tentang tauhid, memahami tentang akidah yang benar, tauhid yang benar. Dan antum tegakkan, kita tegakkan dalam diri kita, yang dengan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan pula supaya bisa mendakwahkannya di negeri yang kita cintai ini, dan kita sebarkan dakwah tauhid di seluruh penjuru negeri ini, yang mudah-mudahan dengan itu
Allah tetapkan dan jadikan negeri ini semakin aman dan tentram. Maka perlu diyakini dan difahami keamanan dan ketentraman dari sebuah negeri tidak lain karena tersebarnya dakwah tauhid, bukan karena yang lainnya. Semakin penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan mentauhidkannya, maka Allah akan jadikan pula keamanan. Allah akan jadikan pemimpinnya pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang zalim. Karena kedzaliman yang paling besar apa? Ketika harta dirampas, ketika punggung-punggung dijadikan apa? Kerja rodi tanpa ada upah. Bukan. Kedzaliman yang paling besar adalah tersebarnya kesyirikan. Dan hari ini kita saksikan nyata hari demi hari, bukan semakin besar dakwah tauhid ini di negeri kita, tapi yang semakin besar adalah dakwah selainnya yang menjadi lawannya. Maka itulah yang menjadi sebab kenapa semakin hari semakin sempit rasanya, semakin banyak musibah, bala, ujian dan seterusnya. Karena mulai disepelekan, mulai diremehkan dakwah tauhid. Bahkan dari para penuntut ilmu sendiri pun mulai dianggap sepele itu dakwah tauhid. Mulai diabaikan itu dakwah tauhid. Sepele. Dakwah tauhid apa sih sepele? Katanya. Saking sepelenya dia tidak ada perhatian. Bahkan ketika diajarkan tauhid, ketika mulai pelajaran tauhid masuk, gurunya ngajar tauhid, langsung apa? Mulai itu langsung tenang, tak ada suara, sunyi. Saking tenangnya, merem semua. Itu kalau sudah pelajarannya pelajaran tauhid. Kalau sudah pelajaran akidah, tenang. Karena apa? Yang bunyi cuman ustadznya doang. Assalamualaikum. Ini bukti kalau kita perhatiannya besar apa? Sebaliknya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Dan memang untuk masalah dakwah tauhid ini, khususnya tauhidul ibadah, antum lihat, antum saksikan, Allah untuk menegakkan dakwah tauhid yang dimaksudkan adalah menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai jadikan pada setiap manusia, jadikan pada setiap hambanya fitrah, kecintaan kepadanya. Masing-masing kita Allah ciptakan di atas kecintaan terhadapnya. Lahir dalam kecintaan kepadanya, tapi kecintaan itu mulai pudar seiring berlalunya dengan waktu. Karena apa? Karena banyak yang diajarkan sama kita, yang sering diberikan perhatian sama kita, bukan tauhidnya lagi, tapi selain tauhid. Makanya Allah turunkan kitab-kitabnya, ditutup dengan Al-Quran. Allah utus para nabinya, Allah utus para rasulnya. Enggak satu, enggak dua, enggak 100, 200, ribuan nabi, ratusan ribu diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahkan tauhid. Bahkan para rasul ratusan, disebutkan dalam riwayat 313, dalam riwayat yang lain 315 nabi. Untuk apa? Bukan untuk tauhidur rububiyah, enggak. Karena apa? Hampir semua manusia mengakui yang menciptakan, yang merajai, yang menguasai, yang memberi rizki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepakat hampir semua. Namun yang jadi masalah ketika mereka mengakui nikmat tersebut,
karunia tersebut, yang menguasai, yang menciptakan Allah, tapi dalam masalah ibadah mereka berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelanggaran, kesalahan yang paling besar yang terjadi pada umat manusia. Dari sejak zamannya siapa? Nabi dan Rasul kita Nuh alaihi salam. Itu awal mulai manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjatuh dalam tauhid al-ibadah. Mulai hilang itu tauhidul ibadah. Yang sebelumnya 10 abad berlangsung, mereka manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala masih bersih. Fajtalathum syaitan. Namun apa? Syaitan menipu mereka, menipu manusia. Dari mulai yang paling remeh, mulai yang paling sepele, hendak hanya cuman apa? Mengenang orang-orang saleh yang ada di zaman itu. Kemudian dibuatkan gambar-gambar dan ditempel, dipajang hanya untuk mengenang. Namun ketika generasi yang buat ini hilang, berganti generasi yang berikutnya, hilang itu keyakinan, dan diyakini gambar-gambar tersebut ini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan keberkahan. Akhirnya apa? Mereka datang ke gambar-gambar tersebut dengan meminta doa-doa, memanjatkan harapan mereka. Sampai detik ini bukan semakin berkurang, akan tapi semakin apa? Semakin besar itu. Dengan ini Allah utus para rasulnya. Maka inilah tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan para nabi dan para rasulnya. Kemudian dilanjutkan olehnya para ulama dari umat ini, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berusaha menegakkan dakwah tauhid. Maka antum yang belajar di ma'had ini, tumbuhkan kecintaan, tumbuhkan perhatian untuk mencintai tauhid dan memahaminya, mempelajarinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menegakkan kita semuanya di atas tauhid dan Allah wafatkan kita di atasnya. Wallahu taala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lau samahta ya Ustaz, tolong jelaskan apa itu Asy'ariyah, Ustaz. Karena pada zaman sekarang, terlebih lagi di sosial media, banyak yang menyamakan antara salaf dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah ini muncul nama dan dikenal nama ini setelah salah seorang ulama kita yang bernama Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan antum bisa baca riwayat perjalanan beliau. Di dalam beliau menapaki perjalanannya dalam agama ini. Karena beliau sejak kecil itu dididik oleh seorang Mu'tazilah. Maka mau ndak mau apa? Karena gurunya Mu'tazilah, muridnya ikut Mu'tazilah ya? Otomatis. Dan ini bukti bahwasanya guru itu perannya sangat besar. Kalau kita duduknya dengan seorang Mu'tazilah, mau ndak mau gaya kita juga, akidah kita, pemikiran, pemahaman kita ikut Mu'tazilah.
Dan itu yang terjadi sama beliau rahimahullah ta'ala di awal fase beliau, fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua, beliau mengalami 3 fase. Fase yang kedua, beliau masa transisi dari Mu'tazilah ila manhajis salaf. Tapi masih apa? Masih muta'athir, masih terpengaruh dengan paham Mu'tazilahnya, masih kuat, kental. Belum bisa tinggalkan syubhat itu semuanya. Maka untuk meninggalkan syubhat itu bukan perkara yang mudah. Bahkan kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau tidak mungkin bisa tinggalkan itu. Dan beliau jujur kepada Allah, meminta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Di fase kedua ini beliau bisa lewati. Tapi di fase kedua inilah yang diikuti oleh kebanyakan manusia dan yang dikenal dengan nama Asy'ariyah. Yang beliau masih apa? Di fase kedua ini beliau menetapkan tapi masih takwil. Menetapkan nama dan sifat, dan namun dengan itu masih apa? Masih takwil. Dan beberapa kesalahan yang lainnya. Dan ini yang diikuti oleh pengikutnya yang dikenal dengan Asy'ariyah tadi. Kemudian setelah mengalami fase kedua ini, beliau dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada fase yang ketiga, beliau totalitas rujuk ke manhaj salaf, manhaj ahlul hadis, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dengan mengatakan aku menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh salaf dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh as-salaf. Dan itu antum bisa lihat dalam kitab beliau Al-Ibanah an Usulid Diyanah, dan juga Al-Farqu Bainal Firaq, atau apa kitab, 2 kitab beliau jelaskan, dan beliau menyatakan rujuk beliau kepada manhaj salaf totalitas. Dan di fase ketiga ini tidak diikuti oleh pengikutnya yang mengaku dan menisbahkan diri kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu wallahu ta'ala alam yang dijelaskan oleh para ulama kita, dan mungkin antum bisa rujuk ke kitab-kitab yang menjelaskan tentang firaq khususnya untuk mendalaminya kalau yang ingin lebih dalam. Sudah masuk ya? Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini terakhir. Apa pendapat Ustadz ketika kita mempelajari filsafat tapi bertujuan untuk mengambil sisi yang sesuai dengan agama dan menguatkan dalil agama, dan perlu diketahui Ustadz bahwa filsafat bukan semata ilmu akal tentang keyakinan, tapi juga tentang kehidupan dan bagaimana kita melangsungkan hidup. Juga ia merupakan pondasi seluruh ilmu pengetahuan, Masya Allah, yang bisa jadi pendukung Islam, Masya Allah. Jadi saya mohon bagaimana pendapat Ustadz, dan apakah filsafat itu haram secara mutlak atau seluruhnya? Mohon dijawab. Kalau pendapat saya bukan siapa-siapa. Wa ana aktafi bima iktafa bihi salafun as-salih.
Maka saya cukupkan dengan apa yang telah dikatakan dan telah dijelaskan oleh para ulama kita tentang ilmu filsafat. Maka ilmu filsafat yang ada sampai detik ini, yang dimaksudkan dan yang ditujukan dengannya tidak ada tujuan kecuali untuk merusak din dan mengotak-atik agama ini. Maka dengan itu ilmu filsafat tidak ada kebaikan di dalamnya sedikit pun. Kalaupun ada kebaikan, maka kita telah dicukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Semua kebaikan, baik tentang urusan agama antum, tentang urusan dunia antum, urusan dunia kita, dan urusan terlebih khususnya urusan agama kita, kita telah dicukupkan dengan semua yang telah ada dan telah tetap dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita cukup dengannya. Kita tidak butuh dengan ilmu yang disebut dengan ilmu filsafat. Tidak butuh, wallahi tidak butuh. Karena apa? Sumber ilmu itu dari siapa? Allah yang punya, ya akhi. Maka ketika ilmu itu sumbernya adalah dari Allah, maka Allah turunkan ilmunya di mana? Dalam ilmu filsafat? La abadan. Di mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka lihat bagaimana keyakinannya para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama', dan tidaklah seekor burung yang mengapakkan sayapnya di langit illa waqad buyyina lakum, melainkan telah dijelaskan tentangnya kepada kalian ilmunya. Ilmu urusan apa itu berarti? Urusan dunia. Siapa yang jelaskan pertama kali? Islam yang punya, bukan filsafat. Jadi antum jangan pernah tertipu dengan selain ilmu-ilmu yang ada dalam yang di luar itu. Dan jangan pernah tertipu. Kalaupun ada kebaikannya, maka kebaikan itu justru sudah ada dan sudah ditetapkan dalam agama Islam. Yakin enggak? Harus yakin. Kalau antum mengaku sebagai umat Islam, generasi kaum muslimin, harus yakin. Kita tidak butuh, wallahi tidak butuh dengan ilmu-ilmu itu. Kalau antum ambil dari sumbernya, dengan syarat antum ambil dari ahlinya, maka antum akan dapatkan kelapangan, keluasan, keindahan ilmu dalam agama ini yang Allah sudah tetapkan. Yang ada mereka ambil dari kita. Antum kalau belajar ilmu filsafat itu semuanya, yang pernah, dan saya pernah ikut pelajaran itu, dan yang saya dapati dan saya rasakan, tidak ada yang baru dalam ilmu filsafat. Tidak ada yang baru, semuanya mereka ambil dari Islam. Kalau ada kebaikannya, misal, maka kebaikan tersebut ada dan sudah ada dalam agama kita. Tapi mereka buat istilah baru, buat mustolah, ungkapan kalimat yang baru, yang ditambahi si atau apa itu, modernisasi atau itulah, itu istilah-istilah yang kelihatannya itu mereka yang punya. Tidak, bukan mereka yang punya, mereka ambil dari kita. Maka tidak ada keistimewaan dalam ilmu tersebut. Makanya Imam Asy-Syafi'i tegas katakan, hukmi li ahlil kalam, hukum yang aku tetapkan kepada orang-orang yang belajar ilmu kalam ini, itu dipukul dicambuk dan diarak di tengah kaum muslimin. Kenapa? Mereka paham dan mereka yakin betul tidak ada kebaikannya, tidak ada keistimewaan ilmu filsafat, ilmu kalam ini. Kalau antum bilang ada kebaikannya,
Maka apa? Salah besar antum. Karena apa? Kebaikan itu hakikatnya mereka ambil dari mana? Dari Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa nas'alullaha at-taufiq was-sadad. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.